Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa kembali dengan sesi belajar kali ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Sebelum memulai, mari kita membaca sholawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kali ini kita akan mempelajari materi transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu meliputi 4 topik. Yang pertama translasi, yang kedua itu refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat adalah dilatasi. Khusus untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang translasi geometri. Nah, setelah menyimak video ini diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan translasi, seperti misalnya menentukan titik akhir translasi, kemudian bisa juga mengenali aturan atau rumus translasinya, kemudian juga bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait dengan translasi ini. Nah, selanjutnya translasi itu apa? Ya, silahkan dilihat, disimak paparan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan translasi? Ya, translasi adalah pergeseran atau perpindahan titik pada bangun geometri dalam jarak dan arah yang sama. Nah, aturan translasi ditulis sebagai berikut ini dengan notasi T, kemudian dengan angka yang menunjukkan perpindahan pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, pada bidang koordinat berikut ini terdapat titik A dengan koordinat awal X, Y yang ditranslasikan menjadi titik bayangannya, yaitu A aksen dengan koordinat yang baru. Yang ini ya. Aturan translasinya ditulis sebagai T yang membuat A pindah sejauh, nah sejauh apa nih? Sejauh A satuan searah sumbu X dan B satuan searah sumbu Y. Yang ini nih, ya ke arah atas ya. Nah sekarang akibatnya A aksen mempunyai koordinat yang baru, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Yang ini nih. Nah, yang ini ya, tinggal ditambahkan saja. Ya, mudah ya? Iya, kalau sudah mudah untuk apa kita persulit, betul? Iya, lanjut ya. Sekarang, kita kerjakan contoh soal berikut ini. Ya, soalnya seperti ini. Tentukan koordinat hasil translasi titik X 0,-6 oleh translasi 42. Nah, penyelesaiannya berarti kita akan mencari koordinat X aksen sebagai hasil translasi X. Caranya, nah seperti yang tadi sudah dijelaskan, tinggal menambahkan nilai absis dan ordinat. Masih ingat? Nilai absis itu nilai X, nilai ordinat itu adalah nilai Y. Kita tambahkan dengan aturan translasinya. Nah, maka koordinat A aksen adalah 4,4. Begitu. Nah, sekarang bagaimana bila masalahnya dibalik? Yang ditanyakan itu justru koordinat awalnya, ya, sebelum ditranslasikan seperti soal berikut ini. Tentukan koordinat titik B jika koordinat B aksen adalah -5, -6 setelah ditranslasikan oleh T13. Oke, perhatikan penjelasan berikut. B mempunyai titik koordinat X, Y ditranslasikan oleh 13 akan menghasilkan B aksen. Kita tambahkan absis dan ordinatnya X tambah 1, Y tambah 3 sehingga hasil akhirnya -5 dan -6. Nah, karena itu X ditambah 1 sama dengan -5, maka kita bisa mendapatkan X sama dengan -6. Kita lakukan hal yang sama untuk menentukan Y. Y ditambah 3 sama dengan -6, maka Y itu adalah -9. Dengan begitu,
kita bisa menentukan bahwa B adalah negatif 6 dan negatif 9. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Oke, untuk soal ini, kita ingat kembali bahwa koordinat hasil translasi merupakan jumlah dari koordinat awal dengan aturan translasinya. Silakan disimak soal berikut ini. Tentukan rumus translasi T yang berlaku untuk perpindahan C 4,7 ke C aksen negatif 5,10. Nah, di sini kita mempunyai C dengan koordinat 4,7, kemudian ditranslasikan ke negatif 5,10. Nah, 4 ditambah A rumus translasinya menjadi negatif 5, maka A-nya adalah negatif 9, dan 7 ditambah B menjadi 10, maka B-nya adalah 3, sehingga rumus translasinya adalah T negatif 9 dan 3. Nah, contoh selanjutnya ini adalah aplikasi translasi pada sebuah persamaan garis. Jika tadi yang ditranslasikan adalah sebuah titik, maka sekarang adalah garis Y sama dengan X ditambah 5 yang ditranslasikan oleh T23. Maka kita diminta menentukan persamaan bayangannya. Oke, kita lihat di sini. X aksen sama dengan X ditambah 2. Maka X itu adalah X aksen dikurangi 2. Ya, kita peroleh dari prinsip translasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Y aksen sama dengan Y ditambah 3, maka Y adalah Y aksen dikurangi 3. Nah, kita lalu substitusikan nih yang X sama dengan X aksen min 2 ini, yang ini ya, kita substitusikan kepada persamaan garis yang pertama. Kita substitusikan Y aksen dikurangi 3 sama dengan X aksen dikurangi 2 ditambah 5. Y aksen dikurangi 3 itu si Y ya. Kita gunakan persamaan garis yang ini nih, yang atas. Nah, kemudian Y aksen dikurangi 3 sama dengan X aksen ditambah 3, sehingga dengan demikian kita bisa peroleh Y aksen sama dengan X aksen ditambah 6. Nah, jadi persamaan garis hasil translasinya adalah Y sama dengan X ditambah 6. Nah, beberapa contoh soal itu berhubungan dengan sistem koordinat kartesius. Bagaimana dengan konsep translasi dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat soal berikut ini. Susunan bangku di kelas 9 diubah dengan aturan begini. Setiap murid pindah ke satu barisan di belakangnya, lalu bergeser 3 bangku ke sebelah kiri. Kemana Agung akan pindah jika denah kelasnya seperti ini ya? Oke, kita lihat Agung ada di barisan kedua, posisi kursi keempat dari sebelah kanan. Berarti dia harus pindah ke barisan belakang 1, berarti di barisan Azhar, kemudian dia berpindah 3 bangku. 1 ke kiri, kembali ke kanan, itu bangku kedua, dan pindah 1 lagi. Berarti dia akan menempati bangkunya, iya betul, bangkunya Hasan ya. Begitu contoh-contoh soalnya. Bisa ya? Mudah insya Allah. Demikian paparan mengenai materi transformasi geometri bagian 1, yaitu tentang translasi. Nah, selanjutnya giliran kalian mencoba menyelesaikan soal secara mandiri ya. Pasti bisa, yang mudah mah nggak usah dipersulit, oke? Berikut ini soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah.
sudah aktivitas belajar kita hari ini? Harus stay happy, stay healthy, stay semangat ya. Pandemik insya Allah akan segera berlalu. Nah, saya harap seluruh pelajar Bandung dan seluruh Bapak Ibu guru, seluruh masyarakat tetap semangat, dan materi transformasi geometri berikutnya diikuti pada video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.